Perubahan. Bacaan diinspirasi dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai 38. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Emas dan perak atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap manusia dilahirkan unik. Banyak hal yang turut membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Antara lain latar belakang keluarga, pendidikan, pergaulan, dan masyarakat. Dalam suatu keluarga, saudara kembar sekalipun dapat memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda, apalagi kakak beradik. Ada yang mempunyai karakter keras, lembut, pemarah, sabar, gesit, atau lamban. Saya dan adik saya juga memiliki karakter yang berbeda dan cenderung bertolak belakang. Tadinya saya berusaha untuk mengubah dia, namun sungguh sulit untuk mengubah sifat dan kepribadian orang yang sudah terbentuk. Walau saya telah berkata berkali-kali, berusaha menasehatinya agar mau mengubah sifatnya yang kurang baik. Dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus selama 3 tahun, siang malam tanpa henti, mencucurkan air mata, menasehati para penatua jemaat di Efesus agar mereka menjaga dan mengawasi jemaat di sana. Paulus telah memberikan contoh kepada mereka dengan bekerja keras agar dapat membantu orang-orang yang lemah. Namun mereka lemah dan mudah terjatuh.
Akhirnya ketika akan berpisah dengan mereka, Paulus berdoa dengan berlutut, menyerahkan mereka kepada Tuhan, dan firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun mereka. Tuhan sanggup mengubah seseorang jika kita berdoa dan menyerahkan mereka kepadanya. Saya kemudian berlutut, mendoakan dan menyerahkan adik saya kepada Tuhan. Perlahan adik saya yang pemarah, suka mengusir, berubah menjadi lebih baik. Dia mulai ke gereja dan berdoa. Begitupun saya mengamati beberapa peristiwa pertobatan yang terjadi seperti para penjahat, pemabuk, pecandu, dan lain-lain yang berubah menjadi pengusaha yang baik, pendeta, pastor, atau orang yang lebih baik dan membanggakan. Begitu banyak kesaksian orang yang diubahkan Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah seseorang jika kita berdoa dan memintanya. Tuhan telah menetapkan supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam namanya diberikannya kepada kita. Tuhan Yesus dan para malaikat agung yang kudus, kami tidak memiliki kesanggupan untuk mengubah kepribadian seseorang dari yang jelek menjadi baik. Kami berlutut dan berdoa serta percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segalanya menjadi lebih baik. Kami mohon, kabulkan doa kami. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin.